Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar PKB Mina Kota Cirebon. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika dengan saya Yuli Mulyani. Di sini saya akan membahas soal yang ada pada modul yang sebelumnya sudah dipelajari secara mandiri oleh warga belajar semua. Dan untuk video ini dikhususkan bagi warga belajar yang berada di paket B, tingkat 3, paket kompetensi 3.3 atau setara dengan kelas 8 SMP. Dan di sini kita membahas modul 6 yang bertemakan penomoran dan posisi rumah. Secara garis besar, materi yang kita pelajari di modul 6 ini adalah pola bilangan, barisan dan deret, koordinat kartesius, relasi dan fungsi. Langsung saja kita bahas yang ada di unit 1. Di sini perhatikan barisan bilangan berikut. Di sini disediakan ada barisan bilangan, kemudian kalian untuk menentukan apakah barisan tersebut merupakan pola bilangan dan berikan alasannya. Kita langsung saja lihat. Untuk yang pertama yaitu 2, 7, 12, 17 merupakan barisan bilangan karena untuk menentukan suku berikutnya memiliki aturan tertentu, yaitu ditambah 5. Jadi dari 2 ke 7 ditambah 5, 7 ke 12 ditambah 5, begitu pula seterusnya. Dan untuk yang nomor 2 pun adalah barisan merupakan pola bilangan. Kenapa pola bilangan? Karena dari barisan ini kita dapat menentukan polanya. Ketika 10 ke 100 itu dikali 10. Begitu pula dari sini ke sini dikali 10 dikali 10. Jadi barisan bilangan ini termasuk pola bilangan karena untuk menentukan suku berikutnya yaitu memiliki aturan tertentu dengan dikali 10. Pada nomor rumah di salah satu sisi jalan raya dapat disusun barisan sebagai berikut. Pada barisan 1, 3, 5, 7 kita tentukan bahwa A ini adalah suku yang pertama. Suku yang pertama dari barisan ini adalah 1. Kemudian B itu adalah beda didapat dari suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Jadi suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. B ini adalah 2 dari 3 dikurangi 1 atau 5 dikurangi 3 sama-sama hasilnya 2. Kemudian di unit 2 kita suruh tentukan suku ke-500 dari barisan ini. Jadi di unit 2 ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Ketika disuruh menentukan suku ke-500, apakah kita harus dengan cara manual? Ini yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-500 tentu akan menggunakan waktu yang sangat banyak. Maka itu kita menggunakan rumus. Rumusnya ini adalah UN sama dengan A ditambah B dikalikan dengan N-1. Kita lihat contohnya. Dari barisan ini maka kita dapat bahwa A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 4, B-nya itu 4 dari mana? Dari 7 dikurangi 3, kemudian N-1, N itu adalah suku yang dicari, karena kita mencari suku ke-500, maka N-nya adalah 500, dikurangi 1. Kemudian kita tuliskan, 3 tetap, ditambah 4 dikali, karena ini dalam kurung, artinya kita kerjakan terlebih dahulu. 500 dikurangi 1 adalah 499, jadi kita dapatkan hasilnya bahwa 3 ditambah 1996 adalah 1999. Jadi suku ke-500 dari barisan ini adalah 1999. Apabila yang ditanya tentukan jumlah bilangan 10 rumah pertama yang bernomor ganjil, kita tidak bisa menggunakan rumus ini, tetapi kita punya rumus baru, yaitu karena jumlah berarti kita menggunakan rumus SN, di mana 1/2N dikalikan dengan 2A ditambah B dikalikan dengan N-1. Dari barisan bilangan ini kita dapatkan bahwa A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 2, dan N-nya adalah 10. Kenapa N-nya 10? Karena yang ditanya jumlah bilangan 10 rumah pertama. Jadi kita tinggal masukkan saja. Setengah dikalikan dengan 10 dikalikan 2 dikali 1 ditambah 2 dikalikan dengan 10 dikurangi 1. Kita dapatkan setengah dari 10 adalah 5, 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali dengan 10 dikurangi 1, 9, berarti 2 dikali 9. 5 dikali dengan 2 ditambah 2 kali 9 yaitu 20. Jadi kita dapatkan bahwa jumlah 10 rumah pertama yang bernomor ganjil adalah 100. Kemudian di sini ada
namanya barisan geometri. Kenapa disebut dengan barisan geometri? Karena kita tidak mengenal beda, tetapi adanya rasio. Ketika beda itu didapatkan dari suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya, di barisan geometri kita kenal dengan rasio. Rasio itu suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi kalau tadi dikurang, kalau di sini kita bagi. Seperti ini. Sebagai contoh adalah barisan 4, 12, 36, 108. Tentukan suku ke-10. Berarti kita pertama tentukan rasionya. Rasionya itu terserah. Kalian bebas mau 12 dibagi 4 atau 36 dibagi 12 dan seterusnya. Kita dapatkan hasilnya sama 3. Dan dari suku ke-1 itu 4. 4 itu ketika kita uraikan menjadi 4 kali 1 atau 4 dikalikan 3 pangkat 1 dikurangi 1. Begitu pula untuk suku kedua, ketiga, keempat. Sehingga ketika kita untuk mencari suku ke-10, kita menggunakan rumus yaitu A dikalikan dengan R dipangkatkan N dikurangi 1. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, A-nya itu kan 4 dari sini, R-nya itu 3 rasio. Kemudian N-nya itu 10. Kenapa ini 10? Karena ditanyanya suku ke-10. N dikurangi 1. Berarti 4 dikalikan dengan 3 pangkat 9 yang menghasilkan 78.732. Kemudian ada contoh barisan geometri adalah 2, 6, 18, 54. Tentukan jumlah 8 suku yang pertama. Karena ini ditanya jumlah, maka kita menggunakan rumus S8. Kenapa S8? Karena ditanya jumlah 8 suku pertama. Berarti kita masukkan nih 2 itu adalah A, kemudian 1 dikurangi 3 pangkat 8 dibagi 1 dikurangi 3. Sini kita tinggal masukkan nilainya dan menghasilkan 6.560. Dari barisan ini kita dapat bahwa A-nya itu adalah 2, R-nya adalah 3, dan N-nya adalah 8. Di unit 3, di sini ada perhatikan barisan 2, 5, 10, 17. Di sini ada 3 pertanyaan, kita jawab satu-satu. Ketika ada barisan 2, 5, 10, 17 dan ditanya tentukan 3 suku berikutnya, berarti kita lihat polanya. Dari 2 ke 5 itu ditambah 3, dari 5 ke 10 ditambah 5, dari 10 ke 17 ditambah 7. Berarti otomatis ke sini kita tambah 9. Berarti 17 ditambah 9 sama dengan 26. Ketika sudah dapat 26, berarti 26 ditambah 11. 11 itu dari mana? Dari 9 ditambah 2. Seperti itu, yaitu 37. Ketika dapat 37, 37-nya ditambah 13. Dari mana 13? Dari 11 ditambah 2 dan menghasilkan 50. Selidikilah kemudian tentukan suku ke N atau UN-nya. Kita selidiki 2. 2 itu lihat U1 sama dengan 2. 2 itu didapat dari 1 ditambah 1 atau 1 kuadrat ditambah 1. Untuk suku kedua adalah 5. 5 itu 4 ditambah 1. Kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 1. Dan seterusnya sampai dengan suku ketujuh kita lakukan dengan hal yang sama. Artinya kita dapatkan rumusnya itu adalah UN sama dengan N kuadrat ditambah 1. Ketika ditanya hitunglah suku ke-25, berarti kita masukkan ke rumus ini. U25 sama dengan 25 kuadrat ditambah 1. 25 kuadrat adalah 625 ditambah 1 menjadi 626. Di unit 4 kita membahas mengenai koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu seperti ini. Rekan-rekan semua bisa dilihat. Di sini ada 0, yang ke atas adalah Y positif, ke bawah Y negatif, ke kanan X positif, dan ke kiri adalah X negatif. Di sini ada titik. Titik A diminta berapa sih koordinat dari titik A? Kita lihat titik A itu di sini. Ini lihat, ini X, ini Y. Karena untuk membuat koordinat itu kita harus tahu X, Y. Titik A di sini X-nya itu ada di angka berapa? 1, 2. Kemudian Y-nya ada di angka berapa? Ada di angka 5. Berarti kita tuliskan 2,5. Untuk yang B itu di sini. X-nya itu ada di mana? X-nya ada di negatif 5. Y-nya ada di mana? Ada di angka 1. Berarti min 5,1. C, yang C itu X-nya di mana? X-nya diam di posisi 0. Y-nya berapa? 3. Berarti kita tuliskan 0,3. Yang D di sini lihat X-nya berapa? 2. Y-nya dia diam, berarti 2,0. Begitu pula untuk E. Yang E kita lihat X-nya itu adalah negatif 4. Y-nya adalah negatif 1, berarti E adalah negatif 4, negatif 1. Yang F mana yang F? Kita lihat
F di sini, X-nya itu adalah 7, Y-nya adalah negatif 1. Berarti kita tuliskan bahwa F itu adalah 7, negatif 1. Kemudian di sini teman-teman semua disuruh menggambar gambar titik A yaitu 3,4, B adalah 0,3 dengan ketentuan sebagai berikut. Garis H melalui titik A dan sejajar dengan sumbu X. Berarti kita harus gambarkan titik A dulu. Titik A adalah 3,4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4. Di sini titik A. Kemudian B-nya 0,3. B-nya 0,3 di sini. Karena yang Adia bilang garis H dan melalui A. Berarti di sini melalui A. Artinya kalau melalui A itu si titik A ini kita garis. Dan sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu kan ini. Sumbu X ini berarti kalau sejajar dengan sumbu X itu garisnya seperti ini. Ya. Kemudian yang B, garis G itu melalui A dan pangkal koordinat. Ini A, pangkal koordinat itu adalah 0,0, berarti kita tarik garis. Nah, kemudian garis L. Garis L ini melalui B, B-nya di sini dan tegak lurus dengan garis G. Garis G kan ini kita dapatkan. Kita tarik garis. Namanya tegak lurus itu berarti kita bertemu di suatu titik. Kemudian di sini kita bahas mengenai relasi dan fungsi. Kita lihat, perhatikan diagram Kartesius berikut. Apakah relasi yang dinyatakan dalam diagram Kartesius tersebut merupakan fungsi? Kita lihat. Yang pertama adalah relasi tersebut bukan fungsi. Kenapa? Karena kita lihat anggotanya ini, anggota di daerah asal itu dua itu memiliki dua pasangan, yaitu pasangan di D dengan di. Nah, jadi di sini ada dua kali, 2A dengan 2D. Jadi makanya ini bukan fungsi. Kemudian, dari ketiga himpunan pasangan berurutan yang memungkinkan sebuah fungsi. Supaya menggampangkan semuanya, kita lihat. Ketika yang pertama itu 1,2, ini namanya diagram panah. Berarti kalau 1,2 di sini 1 dipasangkan dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 3 dan 1 dengan 4 seperti ini. Untuk yang kedua juga kita gambarkan dengan yang sama, 2, 3, 4. Berarti di sini anggota A adalah 2, 3, 4, K-nya adalah 1. Kita pasangkan. Yang ketiga juga sama, 1 dipasangkan dengan 2, 2 dengan 3 dan 3 dengan 4. Kita lihat bahwa yang gambar 1 ini adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena anggotanya ini 1 dipasangkan 3 anggota di daerah kawan. Jadi kalau fungsi itu ini hanya memasangkan 1 tepat anggota di himpunan kawan. Kalau yang B, yang kedua ini adalah fungsi. Kenapa? Karena dia tepat 1 pasangan di anggota kawannya. Kemudian yang ketiga pula ini namanya fungsi karena dia memasangkan 1-1. Kemudian di sini suatu fungsi G memetakan X ke 3X ditambah 7 dengan daerah asal sekian. Tuliskan rumus fungsi tersebut. Kita bisa tuliskan rumus fungsinya yaitu Gx sama dengan 3X ditambah 7. Ini adalah rumus fungsinya. Kemudian tentukan bayangan dari 4 atau G4. Berarti artinya Gx sama dengan 3X ditambah 7. Karena bayangan 4 berarti 3 kita ganti X-nya menjadi 4. Kita masukkan, substitusikan. 3 dikali 4 ditambah 7. Kita dapatkan 19. Kemudian bila GA adalah 40, maka tentukan nilai A-nya. Kita tulis GA sama dengan 40. Di sini 3A ditambah 7 sama dengan 40. Dari mana? Dari rumus awal. Karena kita menggunakan A, maka X-nya kita ganti dengan A. 3A ditambah 7 dikurangi 7 sama dengan 40 dikurangi 7. Kenapa? Karena supaya kedua ruasnya itu kita kurangkan dengan 7. Jadi 3A sama dengan 33, A-nya itu adalah 33 dibagi 3 sama dengan 11. Baiklah, pembelajaran untuk malam ini kita selesai. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.